Sebentar lagi kita memulai ibadah sekolah minggu GBG di Nusantara. Ayo kita seperti kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, atau sambil tidur-tiduran. Kalian harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kak Leta dan juga Kak Silvi. hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Yang semangat ya adik-adik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami ibadah dari rumah, tapi kami tetap semangat Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua cinta banget kan sama Tuhan. Jadi yuk kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Musik. Adik-adik, satu lagu lagi tentang kasih kita kepada Tuhan Yesus. Lagu KASIH, masih ingat kan lagu dan gerakannya? Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Kasih itu sabar adik-adik. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang mama-papa, sayang semuanya. Lebih semangat ya adik-adik. KASIH, KASIH,
dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita mulai dari awal ya adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Adik-adik, yuk kita sembah Tuhan, kita angkat tangan kita, kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, di hidup kami Tuhan, terima kasih Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Engkau urapi kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Danifa. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhannya dengan sikap yang benar, duduk diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini ayat firman Tuhannya diambil dari kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Tapi ingat ya adik-adik, jangan lupa untuk baca ayat Alkitabnya setelah adik-adik selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita langsung aja yuk simak ceritanya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pekerja-pekerja yang sangat banyak. Ayub adalah orang terkaya di daerah timur. Pada suatu hari datanglah iblis menghadap Allah. Kemudian Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu Tuhan Allah bertanya lagi, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di seluruh bumi tidak ada orang seperti dia yang sangat saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan tidak berbuat kejahatan." Tetapi si iblis menjawab, "Tentu saja Ayub takut akan Allah dan ia menyembah Allah, sebab engkau selalu melindunginya, memberkati pekerjaannya, memberikan kekayaan dan banyak ternak. Coba saja seandainya segala kekayaan itu kau ambil, pasti dia akan langsung mengutuki engkau." Maka kata Tuhan kepada iblis, "Baiklah, lakukan apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub, tapi jangan kau sakiti dia." Adik-adik, walaupun Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan tetap melindungi Ayub dan menyertai Ayub. Tuhan tidak meninggalkan Ayub sendiri. Kemudian pada suatu hari, tiba-tiba seorang pekerja datang kepada Ayub dan berkata, "Tuan, orang Sheba menyerang kami ketika lembu sapi sedang membajak ladang dan keledai-keledai betina sedang makan rumput di sebelahnya. Mereka telah merampas semuanya dan membunuh pekerja-pekerja Tuan. Hanya aku sendiri saja yang selamat, sehingga aku bisa memberitahukan ini kepada Tuan." Lalu, tidak lama dari itu, datanglah seorang pekerja lainnya dan berkata, "Tuan, kambing domba dan penjaga-penjaga telah disambar petir hingga tewas. Hanya aku sendiri yang selamat sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Ketika pekerja itu belum selesai berbicara, datanglah seorang pekerja yang lainnya dan berkata, "3 pasukan orang Kasdim merampas unta-unta Tuan dan membunuh pekerja-pekerja Tuan. Hanya aku sendiri yang selamat, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah seorang pekerja lagi kepada Ayub dan berkata, "Anak-anak Tuan sedang mengadakan pesta di rumah anak Tuan yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup melanda rumah itu, hingga rumah itu roboh dan menewaskan semua anak Tuan. Hanya aku yang selamat sehingga dapat memberitahukan ini kepada Tuan." Setelah mendengar semua kabar itu, lalu berdirilah Ayub dan merobek pakaiannya tanda berduka cita. Ia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Adik-adik, maksud perkataan Ayub ini adalah kita dilahirkan tanpa apa-apa dan kita akan kembali kepada Bapa di surga tanpa apa-apa juga adik-adik.
Tuhan yang berkuasa untuk memberi, dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. Segala puji dan hormat hanya untuk nama Tuhan. Jadi, meskipun Ayub sudah mengalami berbagai macam musibah, Ayub tidak menyalahkan Allah dan Ayub tetap mengasihi Allah. Tetapi adik-adik, ternyata pencobaan atau musibah yang dialami Ayub tidak hanya sampai di situ. Ayub kembali dicobai dengan penyakit borok pada seluruh tubuh Ayub, dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Sampai-sampai istri Ayub berkata kepadanya, "Mana mungkin engkau masih bisa tetap setia kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub menjawab, "Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Jadi adik-adik, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Ayub tetap mengasihi Allah. Ayub tidak mengutuki Allah. Nah, adik-adik, sikap Ayub ini luar biasa banget ya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Ayub tetap mengasihi Allah. Seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 37 adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 37. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, adik-adik, jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita atau dengan segenap pikiran kita, kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan melihat betapa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah baik. Walaupun mungkin terasa berat dan kita melihatnya sebagai sesuatu hal yang tidak baik, tapi kita belajar ya adik-adik untuk selalu mengasihi Allah, sama seperti Ayub. Oh iya adik-adik, mungkin hari-hari ini adik-adik merasa, kok tugas aku banyak banget ya? Aduh, aku sudah bosan nih dengan sekolah online terus. Pelajarannya semakin susah-susah ya. Aku udah kangen deh ketemu teman-teman. Nah, adik-adik, ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan percaya deh adik-adik. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, Allah akan memberikan kekuatan dan penyertaan untuk melalui itu semua. Jadi, ketika kita mengasihi Allah, kita akan selalu sukacita walaupun kita masih belajar online. Dan yang satu yang pasti, ketika kita mengasihi Allah, adik-adik akan dipimpin Roh Kudus untuk belajar, untuk mengerjakan sesuatu hal atau hal-hal yang mungkin adik-adik rasa itu sulit. Tapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, yakin deh adik-adik, kita pasti mampu mengerjakannya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita baca ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 22 ayat 37. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, ini ayat hafalannya untuk minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Ayo, kita harus makin rajin untuk menghafal ayat firman Tuhan, baca Alkitab, dan berdoa meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan, supaya kita selalu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan hari ini sudah selesai ya adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami
untuk memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia dan pulihkan semua bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya, boleh minta sama mama atau papa rekam videonya dan kirim ke kakak-kakak GSM. Supaya kakak-kakak dan teman-teman yang lain juga semangat menghafal ayat hafalannya. Mana sekolah minggunya hari ini? Seru kan? Jangan lupa minggu depan untuk tetap ikuti Sekolah Minggu GBI Wisata di channel YouTube yang ini. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Sekolah Minggu GBI Wisata, kalian juga bisa loh untuk follow Instagram Sekolah Minggu GBI Wisata yang ini. Ini menyambut teman-teman yang bersedia bergabung di ibadah sekolah minggu online GBI Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita bisa sama-sama bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, sebelum kita berpisah, kita rindu menerima doa berkat. Shalom, halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Hari ini udah dengar firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita pulang, kakak mau mendoakan kalian untuk doa berkat ya. Yuk, angkat kedua tangannya. Ya, seperti ini. Mari kita satu dalam doa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga lewat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus yang telah memindahkan adik-adik kepada kerajaan yang terang dan persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus terus mendapati adik-adik terus setia sampai garis akhir, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kita bersama-sama hidup selamanya di surga. Yang diberkati pada hari ini, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.